Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Matchmaker? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Jungwoo mengenali Sondok tanpa makeup yang tebal. Sondok pun kaget luar biasa karenanya. Sondok mengajak Jungwoo untuk mengelilingi pagoda sesuai rencananya untuk para perawan tua Maeng. Di saat yang sama pun, Jungwoo memberitahu Sondok bahwa dia memiliki masalah kecemasan yang membuat dadanya menjadi begitu sakit. Sondok membantu menenangkan Jungwoo. Sundok mengajak Jungwoo ke tempat di mana para bujang berada. Sundok memberikan misi agar Jungwoo mewawancarai dan mencatat data diri para bujang yang berada di festival itu. Menteri Pertahanan mendapatkan info kalau Son Gu yang memberikan izin putri pertama Maeng untuk memukul drum permohonan saat kemarin itu. Menteri Pertahanan sedang berkumpul bersama Selirpak dan mertua Sondok langsung menegur mertua Sondok akan hal ini, karena Son Gu adalah kakak Sondok. Tuan Gyeonggung Jae adalah nama panggilan dari Jungwoo. Selirpak juga memberikan info jika Jungwoo berada di festival itu. Menteri Pertahanan tahu bahwa Jungwoo memang ditugaskan oleh Raja untuk menikahkan ketiga perawan tua Maeng. Sondok akhirnya meminta ketiga putri Maeng, Meng Hana, Meng Duri, dan Meng Samsun untuk menjalankan misi pertama mereka, yaitu melakukan kontak mata dengan para bujang yang berada di sana. Sondok pun membantu ketiganya dengan caranya masing-masing, agar ketiganya mendapatkan jodoh yang mereka inginkan. Yun Bu Gyeom, dia adalah seorang bujang, dan dia menghampiri Yejin yang adalah adik ipar dari Sondok. Tidak begitu jelas apakah mereka saling menyukai atau tidak. Meng Samsun yang sedang bersama Meng Duri bertemu tidak sengaja dengan Sun Go, kakak dari Sondok. Son Gu langsung mengejar Samsun, karena dia tahu Samsun adalah Hwarok si penulis buku erotis. Meng Duri hampir terpleset dan ditolong oleh Lee Seol. Lee Seol pun menggendong Meng Duri yang kakinya terpelintir. Sun Gu akhirnya menemukan Meng Samsun. Sun Gu berkata kalau dia tahu Samsun adalah Hwarok. Sun Gu juga menjelaskan agar Samsun tidak menulis buku erotis lagi, karena itu ilegal, dan Samsun bisa mendapatkan hukuman mati. Setelah menemani keluarga mertuanya berdua di kuil, mereka bertemu dengan Sun Gu. Ibu mertua Sundok pun membahas tentang drum permohonan dan menanyakan siapa yang telah meminta Sun Gu memperbolehkan Meng Hana memukul drum itu. Sun Gu pun menjawab bahwa Tuan Gyeonggung Jae alias Jungwoo lah yang meminta Sun Gu untuk memberikan izin kepada Meng Hana. Sundok yang bingung dengan jawaban Sun Gu pun menanyakan hal itu, karena sebenarnya Sundok lah yang meminta bantuan Sun Gu waktu itu. Tapi, Sun Gu menjawab memang Tuan Gyeonggung Jae yang memintanya memberikan jawaban itu. Saat itu, Sundok belum tahu bahwa Tuan Gyeonggung Jae adalah Jungwoo. Ibu dan ayah mertua Sundok mulai mengkhawatirkan tindakan Jungwoo. Apalagi setelah mengetahui Jungwoo mau menjodohkan putri-putri Maeng dan bekerja untuk raja. Ayah mertua Sundok ingin menyingkirkan Jungwoo, tapi ibu mertua Sundok mau melihat niat dari Jungwoo. Dia ingin mengetahui apakah Jungwoo berada di pihaknya atau berada di pihak raja. Sundok meminta istri dari kepala sekolah Song Kyung-wan yang ingin dijodohkan dengan Yejin untuk datang menemui ibu mertuanya, agar dia dapat melihat sendiri seperti apa Yejin. Ibu mertua Sundok dan istri dari kepala sekolah Song Kyung-wan pun tampak akur dan menerima satu sama lain. Ibu mertua Sundok memberitahu Sundok bahwa dia sudah memilihkan guru tutor untuk Gonsok. Gonsok adalah anak tiri Sundok. Ternyata tutor itu adalah Jungwoo. Sundok yang tadinya ingin menemui tutor baru, anak tirinya itu, jadi menghindar dengan alasan mimisan. Karena dia tahu bahwa tutor itu adalah Jungwoo. Jungwoo juga tadinya menolak tawaran menjadi tutor. Tapi karena ibu mertua Sundok membahas faksi ayah Jungwoo, maka Jungwoo bersedia untuk menjadi tutor Gonsok. Sondok akhirnya mengetahui bahwa Tuan Gyeonggung Jae adalah Jungwoo yang selama ini dia kenal. Samsun yang sedang menyamar menjadi Hwarok berpapasan dengan Sun Gu. Sun Gu ingin berbicara dengan Samsun, tapi dengan menggunakan pakaian wanita, bukan saat dia berubah menjadi Hwarok. Sun Gu terpana dengan Samsun dan memperingatkan Samsun untuk tidak berpakaian seperti pria dan menulis novel itu lagi. Samsun juga menjelaskan bahwa dia membutuhkan uang dari hasil penjualan novelnya untuk biaya perbaikan rumahnya. Samsun yang sebenarnya sudah tertarik dengan Sun Gu makin mengaguminya karena Sun Gu membantu Samsun memperbaiki rumahnya. Menteri Pertahanan terus mencari di mana Ratu menyembunyikan putra mahkota.
dan memberitahukannya kepada ibu mertua Sundok. Tapi ibu mertua Sundok memarahi Menteri Pertahanan dan mendatangi Selirpak agar tidak perlu khawatir tentang keberadaan putra mahkota. Karena ibu mertua Sundok sudah mengetahui di mana putra mahkota disembunyikan. Sundok jadi gugup saat ingin bertemu dengan Jungwo, karena dia baru tahu bahwa Jungwo adalah Tuan Gyeong Gunje dan meminta maaf atas tindakannya yang terkadang kasar. Tapi Jungwo tidak mempermasalahkannya. Mereka bertemu untuk membahas bujang mana yang kira-kira cocok untuk para Putri Maeng. Dan mulailah pembahasan di antara mereka untuk menentukan bujang mana yang cocok dengan masing-masing anak Maeng. Walaupun dalam pembahasan itu, mereka saling tidak setuju satu sama lain. Tapi pada akhirnya berhasil setuju dengan pilihan bujang yang tepat. Saat ingin menggantungkan papan nama Bu Gyom di sebelah foto Maeng Duri, dada Jungwo tiba-tiba kembali sakit karena teringat akan kejadian dahulu saat Jungwo melihat Maeng Duri bertengkar dengan Lee Seol. Saat ingin memilih bujang mana yang cocok dengan putri ketiga yaitu Samsun, Jungwo dan Sundok memilih papan nama Suk Huyun, bujang nomor 23 secara bersamaan. Tangan mereka saling menyentuh dan mereka pun tidak melepaskan tangan mereka hingga Obong, asisten Jungwo tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Dengan canggung, Sundok meminta untuk Jungwo bertemu dengan semua bujang yang sudah mereka pilih tadi. Sundok pun segera berpamitan pulang. Nyonya Pak, yaitu ibu mertua Sundok, sedang ke dapur untuk mempersiapkan makan malam. Dayang Nyonya Pak mulai memanas-manasi Nyonya Pak karena dia tidak melihat Sundok di dapur. Sundok pun akhirnya muncul. Karena curiga, Nyonya Pak mengunjungi tempat Pangeran Jisung. Dan di sana, Nyonya Pak dan Dayangnya melihat pakaian yang Sundok gunakan saat menjadi Yojo Simak Comblang. Nyonya Pak mengancam Dayangnya untuk merahasiakan hal ini dan mencari tahu apa yang dilakukan oleh menantunya, Sundok. Perkumpulan jahat faksi Dongro sedang berkumpul. Ayah mertua Sundok, yaitu Dewan Negara Kirilah yang memimpin. Mereka ingin agar Pangeran Jisung menggantikan raja yang sekarang, agar dapat terus mereka perintah sesuka hati. Wajah Pangeran Jisung memang belum ditampilkan sampai saat ini. Jungwo dan Sundok sama-sama mengingat kejadian saat kedua tangan mereka bersentuhan tadi di perpustakaan. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang kasmaran, tapi mereka belum mau untuk mengakuinya. Di istana, Raja ternyata tetap merawat dan menjaga Dayang yang memakan ulat sutra emas beracun itu. Raja ingin Dayang itu sembuh agar dapat menginterogasinya. Tapi Raja mengahasiakan hal ini, sehingga yang orang-orang tahu Dayang itu sudah meninggal. Jungwo memulai tutornya yang pertama dengan Gonsok. Jungwo dan Gonsok memulai dengan sangat baik. Akhirnya tiba di mana Jungwo mengundang beberapa bujang yang sudah dia dan Sundok pilih untuk ketiga putri Maeng. Di saat yang bersamaan, Sundok dan keluarganya mengunjungi makam suami Sundok. Nyonya Pak dan Sundok pun membahas haru tentang suami Sundok. Sundok yang sedang menyiapkan makanan tiba-tiba menerima surat penting dari Jungwo, sehingga harus bergegas pergi untuk menemui Jungwo di perpustakaan. Dayang Nyonya Pak mengikuti Sundok, tapi sayangnya dia tidak bisa mengikuti jejak Sundok karena Sundok menyamar sebagai Yujo dengan berganti pakaian dan memakai makeup. Jungwo menjelaskan bahwa para bujang tidak mau dinikahkan dengan ketiga putri Maeng karena ada rumor tidak enak yang beredar. Rumor itu adalah tentang kematian Lee Chook. Putri pertama Maeng, yaitu Meng Hana, adalah teman dari Lee Chook. Tapi Lee Chook ini terkenal sebagai wanita yang bernafsu dan suka berganti pasangan, sehingga tidak bisa dijodohkan walaupun sudah tua. Karena malu, Lee Chook bunuh diri dengan melompat ke air. Para bujang percaya bahwa rumor itu benar. Dan karena Meng Hana adalah teman Lee Chook, maka para bujang beranggapan Hana juga memiliki sifat yang sama. Mendengar hal itu, Sundok ingin agar mereka mencari pembunuh dari Lee Chook dan mengungkapkan kenapa Lee Chook meninggal agar dapat memulihkan nama baik ketiga putri Maeng. Jungwo langsung mencari Sungu dan meminta bantuannya. Sungu pun setuju untuk membantu Jungwo. Sungu datang ke perpustakaan itu. Di sana ada Samsun, Sundok yang sedang menyamar menjadi Yojo, dan Obong yang adalah asisten Jungwo. Sundok awalnya takut jika Sungo mengenalinya, tapi ternyata tidak. Selagi mereka membahas bagaimana rencana untuk mengungkapkan kematian Lee Chook, tiba-tiba dada Jungwo menjadi sakit sekali hingga dia pingsan. Ya ampun,
Jungwoo sebenarnya kenapa ya sahabat nonton? Teman nonton kamu menilai kalau Jungwoo lah agen cinta yang sebenarnya. Karena dia akan merasakan dadanya sakit jika dia bertemu dengan cewek dan cowok yang memang mereka adalah belahan jiwa satu sama lain. Menurut sahabat nonton gimana? Jangan lupa saksikan kelanjutannya di episode berikutnya ya sahabat nonton. Sampai jumpa.